Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 praktek kerja psikologi Prodi Psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Kali ini kami akan ngobrolin salah satu stigma negatif terhadap pengidap gangguan mental yang melekat banget di masyarakat Indonesia. Iya tuh ya, kalau dipikir-pikir banyak banget stigma yang salah tentang pengidap gangguan mental di masyarakat. Emangnya apa aja sih stigma-stigma yang melekat di masyarakat ini? Banyak banget. Sebelumnya kita udah bahas macam-macam stigma negatif di video kita yang pertama. Ada banyak sekali contoh-contoh stigma negatif di masyarakat terhadap gangguan mental. Nah, teman-teman bisa tonton video kami yang pertama ya. Jangan lupa di like dan komen. Di antara sekian banyaknya stigma negatif terhadap pengidap gangguan mental di Indonesia, ada salah satu yang melekat banget sampai kayaknya mendarah daging. Aku aja kadang dulu waktu zaman belum kuliah psikologi sering banget pakai stigma negatif yang satu ini. Bener juga, gak sadar aja gitu udah nganggapnya begitu. Wah, stigma yang mana nih? Nah, sering kan lihat orang di jalan nggak pakai baju, compang-camping, kotor, terus langsung manggil mereka dengan sebutan orang gila. Sering banget aku kayak gini. Kita semua kayaknya pernah gini juga gak sih? Iya, aku juga pernah berpikir begitu. Pasti sih pernah, minimal waktu pertama kalinya lihat dan gak tahu mau manggil orang itu apa. Cuma tekot orang aja gitu manggilnya orang gila. Kalian ada pengalaman gak sih berurusan sama orang gila, misalnya kayak dikejar-kejar gitu? Wah, kalau aku sih nggak pernah. Cuma pernah dengar cerita teman kalau katanya dia itu pernah dikejar-kejar orang gila. Berurusan tidak ya, tapi pernah didekati orang gila. Lalu aku langsung beranjak pergi dari tempat itu karena aku takut dia akan megang atau memukulku tiba-tiba. Nah, kalau aku pribadi sih nggak pernah juga ya dikejar-kejar. Tapi dulu waktu pulang sekolah itu pernah ketemu gitu di jalan. Kan waktu sekolah dulu aku naik taksi ya pulangnya. Nah, terus waktu turun di pinggir jalan gitu tiba-tiba ada orang gila gitu lewat di depan. Dia ini nggak pakai baju terus sambil jalan senyum-senyum gitu kan. Nah, karena aku juga terstigma kalau orang gila itu suka ngejar-ngejar, jadinya aku langsung deg-degan tuh di tempat. Terus sambil jalan mundur-mundur karena takut. Alhamdulillah nggak ada yang parah. Sama aku juga nggak punya pengalaman yang spesial amat dengan orang gila. Seperti yang dibilang kalian tadi, orang gila itu nggak pakai baju, senyum-senyum sendiri, bisa ngejar orang. Mereka berbahaya. Padahal ciri-ciri orang yang seperti itu dapat dijelaskan dari sisi ilmu pengetahuan. Mereka bukan berarti sama sekali nggak waras. Jadi panggilan orang gila ke mereka itu sangat salah. Kan panggilan orang gila itu berarti menganggap mereka benar-benar kehilangan akal kan? Ya, masyarakat manggil mereka gila itu seakan-akan itu orang udah bukan lagi dari spesies manusia. Padahal mereka itu bisa diobati dengan rutin berobat. Otak mereka yang awalnya terputus dengan kenyataan atau realitas itu bisa kesambung lagi dengan kenyataan sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal dengan bantuan obat-obatan. Orang gila yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari ini biasanya dalam ilmu psikologi itu disebut dengan skizofrenia. Nah, skizofrenia itu kan mereka udah nggak bisa bedain yang mana realita dan mana yang khayalan. Sama kayak orang gila saat ditanya hari ini hari apa, jawabannya itu nggak sesuai. Yap, betul banget. Bahasa ilmiah dari gangguan yang disebut gila itu adalah skizofrenia dalam psikologi. Dan itu pun gak terbatas dengan nama itu ada. Banyak macamnya skizofrenia itu. Iya benar, skizofrenia sendiri juga ada macam-macamnya kan ya. Di antaranya itu ada skizofrenia paranoid, skizofrenia katatonik, dan lain-lain. Pernah pengalaman nemuin orang gila yang diam aja di pinggir jalan gak gerak. Kalau dari macam-macam skizofrenia, orang gila ini bisa jadi termasuk skizofrenia katatonik, ya enggak? Iya, bisa jadi tuh. Oh iya, di lingkunganku juga ada skizofrenia yang mengidap katatonik ini. Dia tuh kalau
disapa atau diajak ngomong, diam aja sambil senyum-senyum gitu. Yang diajak ngomong kan jadi canggung gitu. Skizofrenia katatonik sendiri merupakan salah satu jenis gangguan skizofrenia yang pengidapnya itu nggak banyak gerak atau terlalu aktif, kayak orang gila yang nggak pernah capek jalan kaki berhari-hari. Ada juga orang gila yang ngomongnya nggak beraturan dan tidak menjaga kebersihan. Bisa jadi dia masuk ke dalam jenis skizofrenia hebefrenik. Nah, di mana jenis ini pengidapnya tidak teratur dalam berbicara dan berperilaku. Skizofrenia jenis ini juga kan kadang ketawa-ketawa sendiri kan ya, meskipun nggak ada hal yang lucu gitu. Nah, orang skizo yang kayak gini nih yang banyak kita lihat di jalan-jalan. Iya, seringnya lihat di jalan-jalan. Dan juga prevalensi orang yang mengidap gangguan skizo ini bisa dibilang tinggi loh. Nah, Riskesdas pada 2018 itu menunjukkan bahwa prevalensi skizofrenia atau psikosis ini di Indonesia sebanyak 7% per 1000 rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1000 rumah tangga itu terdapat 70 rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga dengan mengidap skizofrenia atau psikosis berat. Berdasarkan catatan Kemenkes RI pada tahun 2019, prevalensi gangguan kejiwaan tertinggi pada tahun 2019. Prevalensi gangguan kejiwaan yang tertinggi terdapat pada Provinsi Bali dan Yogyakarta dengan masing-masing prevalensi menunjukkan angka 11,1%, 0,4% per 1000 tangga yang memiliki ART dengan mengidap skizofrenia atau psikosis. Selanjutnya diikuti oleh provinsi-provinsi lain, diantaranya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat secara berurutan. Wah, cukup serius ya. Sayangnya, masyarakat tidak terlalu memahami gangguan yang satu ini. Sampai-sampai dalam memanggil mereka dengan sebutan orang gila, itu salah besar. Panggilan ini tidak manusiawi, padahal mereka sama seperti kita, yang juga perlu untuk dihormati dan dihargai. Nah iya benar banget. Justru dengan panggilan seperti itu kan malah akan memperburuk gejalanya ya kan. Karena mereka merasa tidak diterima di masyarakat. Iya, betul sekali itu, dan malah akan membuat mereka semakin lebih agresif. Jika mereka diperhatikan, diperlakukan seperti orang-orang pada umumnya, mengajak mereka juga untuk berobat, maka gangguan skizofrenia ini dapat diminimalisir. Nah, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal, dan juga risiko membahayakan orang lain tidak akan terjadi. Nah iya benar banget. Tapi nih ya, dari tadi kan kita bahas mengenai orang gila. Terus katanya kan kalau kita melabeli atau manggil mereka dengan sebutan orang gila, itu justru malah memperburuk keadaan mereka kan. Nah jadi panggilan yang benar buat mereka itu apa sih? Sebutan yang paling baik dan manusiawi itu adalah ODGJ atau kepanjangannya itu orang dengan gangguan jiwa. Nah, jadi inilah sebutan yang pantas buat mereka, bukan orang gila. ODGJ itu lebih bagus ya ketimbang orang gila. Tapi kan ODGJ ini masih asing di telinga masyarakat. Iya benar. Masyarakat aja masih manggil ODGJ dengan sebutan orang gila. Oleh karena itu, pentingnya di sini edukasi tentang gangguan mental pada masyarakat. Salah satunya seperti yang kita lakukan ini. Harapannya dengan adanya video ini bisa menambah wawasan masyarakat, khususnya untuk tidak lagi memanggil atau melabeli pengidap gangguan mental dengan sebutan orang gila, tapi ODGJ. Meski asing, setidaknya mulai dibiasakan. Nah, mengingat label orang gila sudah sangat mendarah daging. Dan juga mulai sekarang coba jangan menganggap orang gila itu levelnya di bawah kita ya. Kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana seperti mengubah pandangan kita bahwa orang seperti mereka itu adalah orang yang sedang sakit begitu. Mereka juga manusia seperti kita yang berhak sembuh, dan mulailah peduli dengan mereka. Salah satunya dengan tidak memanggil mereka dengan sebutan orang gila, tapi ODGJ.
Oke, mungkin obrolan kita sampai sini aja. Semoga dari obrolan kami ini teman-teman mendapat pengetahuan yang berharga. Terima kasih banyak ya teman-teman udah dengerin podcast kami. Semoga bermanfaat dan semoga setelah ini kalian udah nggak manggil pengidap gangguan mental dengan sebutan orang gila tapi ODGJ. Yang dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Bye-bye.